Pada hari itu, suasana masjid yang biasanya damai dan penuh ketenangan tiba-tiba berubah menjadi tegang. Seorang pendeta muncul di depan pintu, mengenakan jubah hitam dan kalung salib besar sambil menggandeng seekor anjing kecil. Jamaah yang baru selesai salat spontan menatap kaget. Pendeta itu bukan sekedar berkunjung, ia datang untuk menantang seorang pemuda muslim berdebat tentang Tuhan. Namun, siapa yang akhirnya tersadar justru menjadi kejutan besar hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan kisah penuh hikmah, inspirasi, dan renungan kehidupan yang menggugah hati. Sebelum kita mulai cerita luar biasa kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan penuh pelajaran yang akan membuat iman kita semakin kuat. Yuk, kita mulai ceritanya. Siang itu, udara di kota kecil itu terasa hangat. Di sebuah masjid sederhana di pinggir jalan raya, jamaah baru saja menyelesaikan sholat duhur. Suasana masjid begitu damai, suara burung terdengar dari luar jendela, dan beberapa orang tampak berzikir dengan lembut. Namun ketenangan itu mendadak berubah saat suara langkah berat terdengar di depan pintu utama. Seorang pria tinggi besar dengan pakaian hitam panjang masuk perlahan. Di lehernya tergantung kalung salib besar yang berkilau di terpa cahaya. Di tangannya, ia memegang tali yang menuntun seekor anjing kecil berwarna coklat. Anjing itu tampak tenang, namun langkahnya membuat seluruh jamaah tersentak. Suara bisik-bisik mulai terdengar. "Astagfirullah, itu anjing! Apa yang dia lakukan di sini?" Sang pria menatap sekeliling tanpa rasa takut. "Maaf," katanya dengan suara dalam dan tegas. "Saya hanya ingin berbicara. Saya pendeta dari gereja di seberang jalan. Saya datang bukan untuk menghina, tapi untuk berdialog. Saya ingin tahu, mengapa umat Islam begitu yakin bahwa hanya agama kalian yang benar?" Imam masjid yang sudah sepuh tampak ragu-ragu menjawab. Ia menatap jamaah, mencari siapa yang bersedia menghadapi pria ini. Suasana makin menegangkan. Anjing kecil itu mengendus karpet masjid, membuat sebagian jamaah menahan nafas karena najisnya hewan itu. Tiba-tiba, dari barisan belakang, seorang pemuda berdiri. Wajahnya tenang, matanya memancarkan keberanian. "Izinkan saya berbicara," katanya dengan suara lembut. Semua mata pun beralih padanya. Itulah awal dari pertemuan yang akan mengguncangkan banyak hati hari itu. Pemuda itu bernama Hasan, seorang mahasiswa sederhana yang hampir setiap hari menghabiskan waktunya di masjid untuk belajar tafsir dan hadis. Ia dikenal kalem, sopan, dan pandai berbicara dengan logika yang tajam namun santun. Dengan langkah mantap, Hasan maju ke depan. Ia menundukkan kepala sejenak memberi salam, lalu berkata, "Selamat datang Tuan, rumah Allah terbuka untuk siapapun yang ingin mencari kebenaran. Namun, izinkan saya bertanya, mengapa Anda membawa anjing ke dalam masjid?" Pendeta itu tersenyum tipis. "Karena saya percaya kasih Tuhan tidak membeda-bedakan makhluk. Kalau anjing ciptaan Tuhan, mengapa harus dilarang masuk?" Hasan menatapnya dalam. "Kami tidak membenci hewan, Tuan, tapi masjid adalah tempat suci. Dalam Islam, kami menjaga kesucian bukan karena membenci, tapi karena menghormati." Pendeta mengangkat Alkitabnya tinggi-tinggi. "Saya datang bukan untuk berdebat soal hewan, tapi soal iman. Saya ingin tahu apa yang membuat kalian begitu yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan." Hasan tersenyum kecil. "Karena beliau tidak datang membawa pedang, tapi membawa cahaya. Karena beliau diutus bukan untuk satu kaum, tapi untuk seluruh manusia." Pendeta itu menatap tajam. "Tapi bagaimana dengan dosa manusia? Bukankah hanya dengan penebusan Tuhan manusia bisa selamat?" Hasan menjawab tenang, "Kami percaya ampunan datang langsung dari Sang Pencipta tanpa perantara siapapun. Karena kasih sejati adalah ketika Tuhan mengizinkan manusia bertaubat tanpa syarat."
Jamaah mulai memperhatikan dengan hikmat. Pertemuan ini bukan lagi sekedar kunjungan, melainkan dialog besar antara dua keyakinan yang berbeda, tapi sama-sama mencari makna. Waktu terus berjalan. Suara pendeta mulai meninggi. Ia berbicara penuh semangat, mengutip ayat-ayat dan argumen yang membela pandangannya. Jamaah mulai gelisah. Sebagian merasa tersinggung, sebagian lagi menahan diri agar tidak terpancing emosi. "Jika Allah Maha Kasih," kata pendeta itu dengan nada menantang, "mengapa ada neraka? Mengapa Dia menghukum makhluknya sendiri?" Hasan menarik napas panjang. Ia menatap pendeta itu lembut. "Tuan, kasih tanpa keadilan adalah kelemahan. Dan keadilan tanpa kasih adalah kekerasan. Allah Maha Kasih, tapi juga Maha Adil. Dia memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih. Neraka bukan ciptaan untuk menghukum tanpa sebab, tapi konsekuensi dari pilihan yang kita ambil sendiri." Pendeta itu terdiam sesaat, namun kemudian ia menukas lagi. "Tapi kitab kalian penuh aturan, penuh larangan. Tuhan seharusnya membebaskan, bukan mengekang." Hasan menjawab lirih, "Justru aturan adalah bukti cinta. Seorang ibu melarang anaknya bermain api, bukan karena benci, tapi karena cinta. Begitu pula Allah kepada manusia." Suasana makin hening. Hanya terdengar suara kipas angin berputar di langit-langit masjid. Jamaah menatap keduanya antara kagum dan haru. Pendeta itu mulai kehilangan nada kerasnya, tapi gengsi masih menahannya. "Jadi begitu. Apa kamu yakin semua orang Islam akan masuk surga?" Hasan menjawab lirih, "Tidak, Tuan. Surga bukan hak siapapun. Tapi rahmat Allah bisa mencapai siapa saja yang hatinya bersih." Kalimat itu membuat semua yang hadir terdiam panjang. Debat mulai mereda. Pendeta itu menunduk, memegang kalung salibnya erat. Ia tampak berpikir keras. Saat itu, anjing kecil yang dibawanya menggonggong pelan, lalu menarik talinya dan duduk tepat di depan Hasan. Ia menatap pemuda itu dengan mata jinak, kemudian berbaring tenang di karpet masjid. Semua jamaah tertegun. Pendeta itu berbisik pelan, "Aneh, biasanya dia tidak pernah setenang ini." Hasan tersenyum, mungkin karena dia merasakan ketenangan, bukan kebencian. Air mata mulai membasahi pipi sang pendeta. Ia menatap Hasan dengan mata yang lembut namun penuh pergulatan batin. "Saya sudah lama kehilangan kedamaian," katanya. "Saya berdakwah, tapi hati saya kosong. Hari ini saya merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang." Hasan menjawab lembut, "Kedamaian sejati bukan datang dari kemenangan debat, tapi dari hati yang jujur mencari kebenaran." Pendeta menunduk, menggenggam tangan Hasan. "Doakan saya, agar saya bisa mengenal Tuhan seperti yang kamu kenal." Hasan hanya menepuk bahunya. Hidayah milik Allah. Jika Dia berkehendak, maka hati sekaku batu pun bisa lembut seperti air. Tangis kecil terdengar di sudut masjid. Beberapa jamaah tak kuasa menahan haru. Pendeta itu bangkit perlahan, menundukkan kepala dalam-dalam, lalu melangkah keluar. Anjing kecil itu menatap Hasan sekali lagi, lalu mengikuti tuannya keluar dengan langkah pelan. Hari itu masjid kembali hening. Tapi keheningan itu berbeda, lebih hangat, lebih lembut, dan penuh makna. Setelah pendeta pergi, para jamaah duduk termenung. Tak ada sorak kemenangan, tak ada tepuk tangan, hanya bisikan takbir pelan dan ucapan syukur. Imam tua mendekati Hasan,
dan berkata, "Nak, hari ini engkau tidak memenangkan debat. Engkau memenangkan hati." Hasan tersenyum dan menunduk. "Saya tidak melakukan apa-apa, Kiai. Semua karena Allah." Beberapa jamaah mendekat menyalami Hasan. Salah satu dari mereka berkata, "Saya tadi hampir marah. Tapi ketika melihat ketenanganmu, saya jadi malu." Hasan menjawab, "Ketenangan bukan tanda kelemahan, tapi tanda yakin bahwa kebenaran tidak perlu dibela dengan amarah." Malam itu, kabar tentang peristiwa tersebut tersebar ke seluruh kampung. Banyak yang datang ke masjid esok harinya, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk merasakan atmosfer damai yang entah mengapa masih terasa kuat. Hasan duduk di saf depan, membaca Al-Quran dengan suara lembut. Ia tahu, pertemuan itu bukan kebetulan. Barangkali itulah cara Allah menunjukkan bahwa hikmah dan akhlak lebih kuat daripada 1000 kata. Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa kebenaran tidak perlu diteriakkan dengan marah, karena keikhlasan dan akhlak seringkali lebih menyentuh hati daripada 1000 argumen. Kadang, kemenangan sejati bukan saat orang lain mengakui kita benar, tapi ketika seseorang tersadar karena kelembutan kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk tetap sabar, santun, dan berilmu dalam menghadapi perbedaan. Karena Islam bukan hanya tentang ucapan, tapi juga tentang keteladanan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang mendapatkan hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.